warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radit Wadi dari kelompok 1 akan mengerjakan tugas tentang domain, kodomain, dan rank. Pemahaman ini dengan mengeksplorasi 3 masalah. Ketiga masalah tersebut dibuat berurutan agar kalian memperoleh pemahaman tentang domain, kodomain, dan rank. Masalah pertama, data kecepatan seorang pelari jarak pendek atau sprinter setiap detik dicatat dan ditampilkan dalam grafik berikut. Perhatikan grafiknya seperti ini. Kita akan menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu buatlah tabel untuk grafik tersebut. Ya, buat tabel untuk grafik ini. Pertanyaan kedua, nyatakan waktu atau masukan yang dicatat dalam notasi himpunan. Pertanyaan yang ketiga, menyatakan kecepatan atau keluaran yang dicatat dalam notasi himpunan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, di sini saya sudah menggambar tabelnya, di mana waktu adalah X dan kecepatan adalah Y. Nah, di sini waktunya itu kita tulis dari 0 sampai 10 ya. Ini karena bentuk himpunannya seperti ini. Bentuk himpunannya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk kecepatannya di sini, kecepatannya jika waktunya 1, maka kecepatannya adalah 2 ya. Jika waktunya 2, maka kecepatannya 4. Jika waktunya 3, kecepatannya itu 8. Jika waktunya 4, kecepatannya itu 10. Jika waktunya 6, kecepatannya 12. Salah. Jika waktunya 5, kecepatannya 12. Jika 6, 12 juga. 7, 12 juga. 8, 12 juga. Sembilan kurang lebih 11 ya, dan 10 kurang lebih itu 9. Nah, ini tabel dari data kecepatan seorang pelari jarak pendek. Untuk sekarang pertanyaan yang kedua, yaitu nyatakan waktu atau masukan yang dicatat dalam notasi himpunan. Nomor 2, anggota himpunan waktu yaitu anggota himpunan waktu ini ya, dari 0 sampai 10. Ya, 0 sampai 10.
sehingga notasinya bisa kita tulis yaitu X, di mana 0 lebih dari X kurang dari 10, dan X elemen bilangan real, ya, elemen bilangan real. Nah, ini notasi dari anggota himpunan waktu. Sekarang nomor 3, yaitu pertanyaannya menyatakan kecepatan keluaran yang dicatat dalam notasi himpunan. Nah, anggota himpunan kecepatan tertulis yaitu ini ya, ini kecepatannya yang ini atau Y. Kecepatannya itu dari 0, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, untuk anggota himpunan kecepatan dari 0 sampai 12. Nah, sehingga notasinya bisa kita tulis yaitu Y, di mana 0 lebih dari Y kurang dari 12, dan Y elemen bilangan real, ya. Nah, itu adalah jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Oke, itu saja jawaban nomor 1. Masalah pertama sudah selesai. Selanjutnya masalah kedua. Masalah kedua yaitu sebuah pabrik pembuatan keripik tempe memiliki mesin yang beroperasi dengan mengubah satu potong tempe bulat menjadi 6 keripik tempe. Pembuatan tempe dapat saja menghasilkan 1/2 potong keripik tempe atau bentuk pecah lainnya. Menurut aturan, mesin membuat keripik yang tidak utuh ini tidak lulus kualitas kontrol dan mengeluarkan keripik utuh. Mesin keripik tempe hanya beroperasi apabila ada minimal 200 potong tempe yang dihasilkan dan berhenti beroperasi apabila lebih dari 600 potong tempe dimasukkan. Asumsikan mesin produksi keripik tempe adalah sebagai fungsi linear. Lengkapi tabel produksi tempe berikut. Nah, ini tabel produksinya. Jumlah potong tempe dimasukkan yaitu 200. Jumlah potong tempe yang dihasilkan. Nah, untuk kita tahu berapa hasil potong tempe dari 200 hasil potong keripik tempe yang dihasilkan dari 200 tempe yang dimasukkan, maka yang tadi satu potong tempe akan menghasilkan 6 keripik tempe, maka 200 dikali 6, 200 kali 6 yaitu 1200, ya. Jadi 200 potong tempe menghasilkan 1200 keripik tempe.
Nah, untuk berikutnya 200,25. Nah, tadi harus dikali 6-nya. Nah, tadi kita sudah lihat 200 kali 6 hasilnya 1200. Nah, berarti di sini kita harus 200 tambah 0,25. Nah, bagaimana? Berarti kita harus kalikannya 0,25 kali 6 jadi 1,5. Nah, 1,5 ini kita harus ambil satunya saja, 5-nya kita buang karena yang tadi dibilang tadi, menurut aturan mesin membuang keripik yang tidak utuh. Nah, 5 ini keripik yang tidak utuh, sedangkan itu cuma 1. Jadi 200,25 kali 6 sama dengan 1201 ya, karena 200 kali 6 hasilnya 1200. Nah, ditambah 1 ini tadi ya, 0,25 kali 6 hasilnya 1,5. jadi 5-nya kita tidak ambil ya, jadi sama dengan 1201. Nah, selanjutnya yang ketiga itu 500,75. Seperti yang sebelumnya, 500 tambah 0,75 jadi 500. Jadi kita kalikan 0,75 dikali 6 yaitu 4,5. Nah, kita buang 5-nya karena 5 ini keripik tempe yang tidak utuh, itu mesin membuangnya secara otomatis ya, jadi kita cuma ambil tempatnya saja. Jadi di sini 500,75 kali 6 yaitu 304 ya, karena 500 dikali 6 yaitu 300. Nah, 75 ini ya itu tadi 4 tambah 4 hasilnya 304 karena 5-nya kita sudah buang itu setengah keripik. Nah, bagaimana di sini kalau 500? Nah, 500 dikali 6 sama dengan 300 ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu 500,75. Jadi yang seperti sebelumnya kita buat dalam 500 tambah 75. Nah, di sini kita kalikan 75 dengan 6. 75 kali 6 0,75 kali 6 yaitu 4,5. Nah, 4,5 ini kita ambil yang 4-nya saja karena 5 ini setengah dari keripik yang tidak utuh ya, jadi 5 ini kita buang karena fungsi mesinnya bekerja secara otomatis, jadi keripik yang tidak utuh akan dibuang secara otomatis. Jadi di sini 500 kali 6 tambah 4. Nah, 500 dikali 6 itu hasilnya 3000 ya, 300 tambah 3000 tambah 4. Nah, jadi 3004. Untuk 500 jadi 500 kali 6 yaitu 3000 ya. Di sini kan 3004 karena ditambah 4. Nah, berikutnya 600. Berarti 600 dikali 6 sama dengan 3600. Nah, untuk yang 101 di sini 0 karena
tadi dibilang inti beroperasi apabila lebih dari 600 potong tempe. Nah, karena di sini 601 berarti sudah lebih dari 600. Jadi mesin tidak akan beroperasi jika lebih dari 600. Maka di sini hasilnya 0 ya. Oke, itu penyelesaian dari tabel masalah kedua. Selanjutnya di sini ada 4 pertanyaan dari masalah kedua. Pertanyaan pertama yaitu tuliskan notasi himpunan yang menyatakan masukan dari mesin fungsi keripik tempe himpunan ini disebut sebagai domain. Nah, masukan notasi himpunan yaitu ya ini ya jumlah masukannya ya. Jumlah masukannya ini ya. Tuliskan notasi himpunan yang menyatakan masukan dari fungsi mesin fungsi keripik tempe merupakan ini disebut sebagai domain. Nah, ini notasinya bisa kita tulis X di mana 200 lebih dari X atau sama dengan kurang dari 600. X dan X adalah bilangan elemen bilangan real. Nah, untuk yang kedua soal pertanyaannya tuliskan notasi menyatakan. Nah, di sini ada pertanyaan dari masalah kedua, ada 4 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama yaitu tuliskan notasi himpunan yang menyatakan masukan dari mesin fungsi keripik tempe. Himpunan ini disebut sebagai domain. Nah, ini masukannya ya. Masukannya itu dari 200 sampai 600. Nah, notasinya bisa kita tulis X di mana 200 lebih dari X kurang dari 600 dan X adalah elemen bilangan real. Nah, untuk yang kedua itu pertanyaannya tuliskan notasi menyatakan semua kemungkinan keripik tempe yang dihasilkan. Himpunan ini disebut sebagai kodomain. Nah, ini nomor 2 notasinya ini ya. X di mana 1200. Nah, ini ya, dia punya tempe yang dihasilkan 1200 lebih dari X kurang dari 3600. Nah, ini 1200 dan 3600 ya. Dan X elemen bilangan real. Nah, untuk yang ketiga pertanyaannya tuliskan notasi himpunan yang menyatakan keluaran dari mesin fungsi keripik tempe. Himpunan ini disebut sebagai reng. Nah, notasinya bisa kita tulis seperti ini ya. Y di mana 1200 lebih dari Y kurang dari 3600. X elemen bilangan asli. Nah, kenapa bilangan asli? Karena kita cuma ambil keripik yang asli ya, yang 4,5, contohnya 4,5 ini kita buang yang sudah rusak. 5 ini yang sudah rusak, keripik yang tidak utuh, mesin membuangnya secara otomatis. Jadi kita ambil yang 4-nya aja yang masih utuh, yang asli. Nah, N ini lambang dari bilangan asli. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, berdasarkan pertanyaan 3 dan 4, jelaskan hubungan antar domain dan reng. Nah, jawabannya yaitu, jawaban nomor 4 yaitu kodomain adalah himpunan semua output yang menghasilkan yang mungkin dikeluarkan oleh suatu fungsi. Sedangkan reng adalah himpunan semua output yang benar menjadi hasil dari suatu fungsi. Nah, jadi hubungan dari
kodomain dan range itu seperti ini ya. Ini adalah kodomain yang masuk dan yang menghasilkan adalah range. Jadi itu saja dari semua pertanyaan jawaban dari masalah kedua ya. Oke, selanjutnya masalah ketiga. Pada soal nomor 3 adalah bagaimana menentukan domain, kodomain, dan range dari suatu fungsi jika diberikan dalam bentuk aljabar. Perhatikan grafik pertama. Untuk menentukan domain, perhatikan nilai X, di mana nilai X paling kiri adalah 0 dan nilai X paling kanan adalah positif tak terhingga. Dikatakan positif tak terhingga karena grafiknya masih berlanjut. Oleh karena itu, kita tulis notasi himpunannya sebagai X, di mana 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil daripada positif tak terhingga, dan X bila X elemen bilangan real. Kemudian, untuk menentukan range, perhatikan nilai Y. Y paling bawah adalah 0 dan Y paling atas adalah positif tak terhingga. Dikatakan positif tak terhingga karena grafiknya masih berkelanjutan. Oleh karena itu, kita tulis notasi himpunannya sebagai Y, di mana 0 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil daripada positif tak terhingga, dan Y elemen bilangan real. Perhatikan grafik yang kedua. Untuk menentukan domain pada grafik yang kedua, perhatikan nilai X. X pada paling kiri adalah 1 dan X paling kanan adalah positif tak terhingga. Oleh karena itu, kita tulis notasi himpunannya sebagai X, di mana 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari positif tak terhingga, dan X elemen bilangan real. Untuk range, perhatikan nilai Y, di mana nilai Y yang paling bawah adalah 0 dan nilai Y yang paling atas adalah positif tak terhingga. Oleh karena itu, kita tulis notasi himpunannya sebagai Y, di mana 0 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil dari positif tak terhingga, dan Y elemen bilangan real.